Di awal film, kita diperlihatkan di ibu kota negara Italia, di mana angka kriminalitas saat ini cenderung tinggi, dan banyak warga yang berdemo ke pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di lain tempat, ada seorang yang bernama Enzo, yang lagi dikejar-kejar oleh dua orang polisi dengan motor. Alasan Enzo dikejar adalah karena ia mencuri sebuah jam tangan cukup mahal, dan setelah beberapa saat berlari, Enzo memutuskan untuk kabur ke arah pinggiran sungai. Di sana ada sebuah tempat yang Enzo udah rencanakan untuk bersembunyi, kemudian ia memasukinya dan berusaha untuk jangan sampai ketahuan oleh polisi. Enzo lalu bersembunyi di air, dan setelah mengetahui para polisi udah pergi, dia mau naik kembali ke jalanan dengan bantuan sebuah tong yang ada di bawahnya. Tapi tepat setelah dia meloncatinya, tongnya tiba-tiba aja hancur, dan dia pun masuk ke dalam tongnya. Tongnya terdapat air berwarna kehitaman yang menyelimutinya, namun Enzo masih gak apa-apa, jadi dia masih bisa untuk naik ke jalanan. Ketika Enzo berusaha naik, dia memuntahkan air berwarna kehitaman, yang menandakan dia udah menelan cukup banyak airnya, dan gak menyadari kalau dia udah meminum limbah nuklir yang ada di sungai itu. Setelah berhasil kembali ke jalanan, ia menaiki bis untuk melanjutkan kaburnya, dan di saat itu, ia memuntahkan darah berwarna hitam. Setibanya di unit apartemennya, Enzo mulai muntah-muntah, dan dia kembali memuntahkan air limbah kehitaman itu. Enzo sampai gak bisa tidur, karena tubuhnya yang menggigil terus-menerus, tapi dia berusaha untuk menahan semua kesakitan ini. Akhirnya Enzo bisa tidur juga, sampai keesokan harinya kondisinya menjadi baikan, dan gak ada air-air hitam itu lagi. Enzo kemudian keluar untuk mencari seseorang yang bernama Sergio, dan ketika ia menanyakan itu ke kenalannya, si kenalan menjawab kalau Sergio lagi sibuk. Oleh karena itu Enzo memutuskan untuk menunggunya. Kesibukannya adalah dengan kelompok gangsternya yang suka memasok obat bius ilegal, sebagai bisnis gelap mereka yang dipimpin oleh seorang yang bernama Fabio. Fabio memiliki jiwa psikopat, yang haus dengan harta dan popularitas, serta dia mempunyai beberapa anjing galak yang bisa menghabisi nyawa orang. Meskipun Fabio adalah pemimpinnya, seorang rekan yang juga teman kecilnya bernama Antonio, kadang suka gak sejalan tentang suatu hal dengan Fabio, sehingga membuat hubungan mereka berdua menjadi kurang dekat. Di saat itu geng Fabio berencana untuk merampok mobil berlapis baja yang banyak duitnya, dan juga untuk mengambil narkoba dari para penyelundup. Gak lama setelah itu datang salah satu bawahan Fabio, yang membawakan HP yang dipesan dia, tapi Fabio menjadi marah, ketika ternyata warna HP-nya adalah putih, dan dia mengungkapkan kalau dia gak suka warna itu. Ketika salah satu bawahan lainnya mau pergi untuk melaksanakan tugas, Fabio langsung meluapkan kekesalannya, dengan memukul kepala si bawahan dengan HP itu, dan dia pun habis umurnya. Setelah pertemuan itu, Sergio keluar untuk bertemu Enzo, dan dia menawarkan jam tangan curiannya seharga 100 euro. Kebetulan Sergio udah disuruh Fabio untuk bertemu sama dua orang untuk mengurusi tentang narkoboy, dan karena dia udah kenal Enzo yang suka cari duit sebagai maling, dia pun mengajaknya untuk menemaninya melakukan pekerjaan. Sebelum itu, Sergio mengajaknya ke unit apartemen di bawahnya Enzo, di mana dia melihat ada banyak gambar-gambar robot di dinding. Dia lalu bertemu sama anaknya Sergio yang bernama Alessia, yang suka cerita tentang anime jadul bertema robot kesukaannya bernama Steel Jack, dan dianggap Enzo kalau Alessia udah rada-rada. Alessia ini sayang banget dengan ayahnya, sampai-sampai dia dianggap sebagai seorang komandan yang ada di anime kesukaannya, yang membuat Alessia yakin kalau ayahnya akan selalu melindunginya. Setelah mengambil semua barang yang diperlukan, Enzo dan Sergio kemudian pergi ke tempat pertemuan untuk menjemput dua orang yang menyelundupkan narkoboy, dan di tengah perjalanan, Sergio mengatakan kalau anaknya memang udah rada-rada semenjak ibunya meninggal. Setelah menjemput dua penyelundup itu, mereka berencana untuk mengeluarkan narkoboy dari lubang anus mereka. Tapi setelah mereka sampai di sebuah bangunan belum jadi untuk melakukannya, ternyata salah satu si penyelundup menjadi sakit-sakitan, setelah paket narkoboynya meledak di dalam perutnya, oleh karena itu temannya meminta Sergio untuk mengantarkannya ke rumah sakit.
Namun Sergio gak peduli, dan tetap mau mengambil narkoboynya. Setibanya di lantai 9 yang ada akses airnya, teman si penyelundup tiba-tiba menjadi kejang-kejang, dan dia pun akhirnya tewas. Ini tentu aja membuat temannya menjadi marah, menyalahkan Sergio karena gak mau ke rumah sakit. Tapi Sergio berusaha menenangkannya dengan menawarkan minuman obat bius mereka. Di saat Sergio menerima telepon dari rekannya, si teman menolak obat biusnya dan merebut pistolnya Sergio. Dan tanpa banyak mikir, si teman pun menembak Sergio, yang di saat itu tembakannya didengar sama rekannya. Sergio sontak membalasnya dengan menjedukkan kepalanya ke pilar, namun dia pun habis hidupnya dengan ditembak lagi. Si teman masih hidup, jadi dia menembak Enzo juga, dan dia pun jatuh dari ketinggian. Dalam ketinggian seperti itu harusnya orang bisa langsung habis hidupnya atau sekarat kalau beruntung. Tapi semua itu gak terjadi ke Enzo, yang ternyata dia kembali tersadar dalam kondisinya yang masih baik-baik aja. Ini membuat dia gak percaya, oleh karena itu dia memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya dengan berlari, sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Setibanya di apartemen, dia bertemu dengan Alessia yang lagi menunggu ayahnya yang belum pulang juga. Jadi dia menanyakan tentang itu ke Enzo, yang dijawab dia kalau dia gak tahu, dan jawabannya membuat Alessia menjadi heran. Enzo lalu memeriksa luka tembakannya di bahu, yang anehnya dia merasa gak terlalu sakit akan itu, tapi dia tetap merawat lukanya seperti biasa dilakukan. Mendengar Alessia yang masih terus-terusan bertanya di mana ayahnya, membuat Enzo menjadi muak. Oleh karena itu dia pun meninju pintunya, dan pintunya pun langsung bolong. Setelah Alessia akhirnya pergi, Enzo menjadi heran dengan kekuatannya, sebelum dia menutup lubangnya dengan lemari. Namun lagi-lagi kekuatannya bisa menarik dan mendorong lemarinya dengan mudah. Dia lalu mencoba meremuk benda besi, dan dia dengan mudah meremukkannya, menyimpulkan kalau ia udah mendapatkan kekuatan super dari limbah nuklir yang sempat ia telan. Karena itu dia memanfaatkan kekuatannya untuk mencuri sebuah mesin ATM, dengan memakai pakaian serba hitam untuk menyamar. Meskipun di sana ada CCTV, dia tetap mencuri mesin ATM itu, dan akhirnya dia pun dapat duit yang banyak, serta bisa membeli makanan favoritnya yang lebih banyak lagi. Enzo kemudian memeriksa lukanya, yang ternyata lukanya udah hilang sepenuhnya, menandakan kalau dia juga mendapatkan kemampuan penyembuhan diri yang cepat. Sementara itu di tempat clubbing, gengnya Fabio bertemu dengan kelompok gangster lainnya, yang dipimpin sama seorang wanita bernama Nunzia. Gengnya Fabio udah bekerja sama dengan gengnya Nunzia, untuk menjadi pihak yang mengambil narkoboy, yang biasa dipesan sama gengnya Nunzia. Di saat itu bawahannya mengabari Fabio tentang Sergio yang menghilang, jadi keesokan harinya, gengnya Fabio ke tempatnya Sergio. Di sana mereka bertemu sama Alessia yang menjadi ketakutan sambil teriak-teriak, yang didengar sama Enzo di atas. Fabio menanyakan keberadaan Sergio, yang tentu aja gak diketahui anaknya. Gak lama setelah itu Enzo turun, dan memberi tanda ke Alessia, untuk jangan ngomong apa-apa tentang dia. Fabio lalu menyuruh Enzo untuk jangan ada di lantai ini, merasa gak suka kalau ada orang lain yang memperhatikan gengnya. Fabio kemudian mau mengambil pasokan obat bius yang disimpan Sergio, tapi mereka gak berhasil menemukannya. Melihat tontonan anime favoritnya dipegang-pegang, Alessia pun menjadi marah besar, dan dia pun mencakar Fabio. Ini membuat wajahnya menjadi terluka. Jadi dengan menggunakan pisau daging ke arah wajah Alessia, Fabio menanyakan lagi di mana ayahnya, dan tiba-tiba datang seorang pria dari jendela. Pria itu ternyata adalah Enzo, tapi gengnya Fabio sulit mengenalinya karena penampilannya, sebelum keributan pun akhirnya terjadi. Dengan kekuatan super yang dimilikinya, Enzo bisa mengangkat bawahannya Fabio yang gendut, dan melemparkannya ke arah meja. Enzo juga mempunyai pertahanan yang kuat, jadi segala bentuk serangan mereka seakan gak mempan ke dia. Setelah semuanya dihajar, Enzo menyuruh Fabio untuk pergi dan melepaskan Alessia, yang disetujui dia. Namun tepat setelah Alessia meloloskan diri, Fabio pun menebas kakinya Enzo, sebelum Fabio kabur keluar. Setelah melihat Enzo yang mantap, Alessia menanyakan apakah bisa bertemu lagi, yang dijawab Enzo kalau mereka gak akan pernah bertemu lagi. Tapi setelah melihat situasi dan kondisi Alessia yang bisa berbahaya baginya,
Enzo pun memutuskan untuk mengajaknya menetap di tempatnya. Ini membuat Alessia menjadi senang, dan celotehnya tentang anime favoritnya makin kumat, terutama menyamakan Enzo sama karakter utama di anime favoritnya bernama Hiroshi Shiba, yang bisa bertransformasi menjadi robot Jack. Ketika Alessia terus menceloteh, Enzo berfokus ke luka kakinya, dengan jari kelingking kakinya yang putus, dan mau menyambungkannya kembali, berpikir kalau kemampuan penyembuhannya bisa mengatasi itu. Setelah melihat Alessia udah tertidur, Enzo memeriksa barang-barang milik Sergio yang dia pegang sebelumnya, dan mengetahui rencana gengnya Fabio untuk merampok banyak duit, yang dibawa mobil berlapis baja nanti. Keesokan harinya, Enzo memeriksa luka jari kelingkingnya, dan mengetahui kalau jarinya gak mau menyambung kembali. Dia kemudian pergi untuk merampok mobil berlapis baja itu, tapi sebelum itu, dia menanyakan Alessia di mana tempat ayahnya menempatkannya, ketika dia di penjara, yang dijawab Alessia kalau tempatnya adalah sebuah panti asuhan. Jadi Enzo menempatkan Alessia di panti asuhan itu, dan akan menjemputnya besok, yang diketahui Alessia kalau Enzo mau merampok lagi. Sementara itu, gengnya Fabio melihat sebuah video tentang Enzo yang merampok mesin ATM kemarin, dan ternyata videonya menjadi viral. Mereka kemudian pergi balik ke markas, di mana tempat mereka udah ditungguin sama bawahannya Nunsia, yang mau mengambil narkoboy para penyelundup itu. Tapi setelah mengetahui Sergio udah habis hidupnya gara-gara ditembak, Fabio meminta waktu untuk menggantikan rugi narkoboy senilai 200.000 euro itu. Para bawahan pun setuju, sehingga gengnya Fabio mempunyai cukup waktu untuk merampok mobil berlapis baja itu, yang udah mereka rencanakan sebelumnya. Setelah melihat mobilnya datang sesuai dengan perkiraan, mereka melihat Enzo yang ternyata udah berada di sana, dan menghentikan mobilnya dengan lemparan batu. Setelah mobilnya berhenti, dia pun mendekati mobil dan melumpuhkan para penjaga di dalam. Lalu dia membuka paksa pintu di belakangnya untuk mengambil semua duit yang ada. Ini tentu aja membuat Fabio gak terima dengan menembak Enzo dari jauh, dan memutuskan untuk membatalkan misi. Alhasil Enzo makin kaya, dan dia sekarang bisa membeli apapun yang diinginkan, terutama proyektor untuk dia jadikan sebagai layar bioskop, agar bisa lebih nyaman menonton anime Jack yang mulai dia sukai. Di saat lagi santai, ada suara bel unitnya yang berbunyi, dan dia kedatangan polisi yang ternyata mengantarkan Alessia. Para polisi menemukan Alessia yang berjalan sendirian di tengah jalanan, jadi mereka menyarankan untuk jangan tinggalkan dia sendirian. Ini tentu aja membuat Enzo marah, karena Alessia yang membawa polisi ke tempatnya, yang dibalas Alessia kalau Enzo gak datang-datang ke panti asuhan, jadi dia memutuskan untuk pulang sendirian. Meskipun begitu, Enzo gak mau membahayakan Alessia dengan tinggal di sini, oleh karena itu Enzo mau mengantarkannya ke tempat lain yang tetap ditolak Alessia. Dia lalu melihat Enzo yang udah mulai menyukai anime favoritnya, jadi dia mau menonton bersama dengan Enzo, yang susah untuk ditolak oleh dia. Nonton barenglah mereka, sampai Alessia secara gak sadar udah menyentuh tangannya Enzo, yang dipikir dia kalau Alessia mau pegangan tangan. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia menjadi ketakutan akan gerakan-gerakan yang dilakukan Enzo. Seakan-akan dia trauma dengan masa lalunya, yang tampaknya dia pernah mengalami pelecehan seksual. Setelah ditenangin Enzo dan berjanji gak akan menyakitinya, Alessia meminta untuk pergi menyelamatkan ayahnya, yang dia pikir ayahnya disekap di dalam gua api seperti cerita di anime favoritnya. Maka dari itu Enzo membawanya ke wahana anak-anak yang ada guanya, yang dipikir Alessia kalau itu gak mungkin gua api. Mereka kemudian jalan-jalan ke mall, di mana Enzo mau membelikan Alessia gaun putri seperti yang Enzo janjikan. Setelah beberapa saat berjalan, Alessia melihat gaun putri berwarna merah sesuai dengan keinginannya. Tapi meskipun udah mendapatkan gaun kesukaannya, Alessia masih kepikiran tentang yang belum dia temukan, jadi dia kembali sedih akan itu. Ketika Enzo menanyakan ada apa, Alessia memintanya untuk menyelamatkan ayahnya dengan teriak-teriak, sehingga Enzo pun akhirnya mengungkapkan kalau ayahnya udah meninggal. Ini tentu aja membuat marah Alessia, sampai-sampai menganggap Enzo gak layak memiliki kekuatan supernya, dan itulah sebabnya dia terus-terusan sendirian, sebelum Alessia pergi darinya.
Dia kemudian menaiki tram, namun gak lama setelah itu kepergiannya dihentikan oleh Enzo, yang membuat dia menjadi ketahuan sama banyak orang, kalau dialah penjahat super yang membobol mesin ATM itu. Dia sengaja melakukan itu, agar dia bisa meminta maaf, dan mau menebus semua kesalahannya dengan mengantarkan Alessia ke tempat mayat ayahnya disimpan. Alhasil Alessia menjadi percaya lagi, dan dia pun diangkat layaknya seperti putri, sambil direkam video sama banyak orang. Gak lama setelah itu, ada bom yang meledak di kejauhan, sebagai pertanda kalau ada kasus kejahatan lagi yang terjadi lagi di sana, jadi Enzo pun memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menjauh dari para warga. Mereka kemudian pergi ke tempat mayatnya Sergio disimpan, di mana Alessia mencium kening ayahnya sebagai tanda perpisahan, sebelum Alessia siap untuk diamankan kembali sama Enzo dari gengnya Fabio. Sementara itu, Fabio mengetahui beberapa warga yang mulai pada ngefans sama si penjahat super, terutama ada yang bikin gambar si penjahat di dinding markasnya, membuat Fabio menjadi iri akan ambisi popularitasnya yang belum tercapai. Dia kemudian kembali ke dalam markasnya, di mana dia melihat Antonio yang mau pergi ke gengnya Nunzia, untuk memberinya duit 100.000 euro dulu, untuk menenangkan gengnya mereka. Ketika Antonio mengaku kalau duit itu dia pinjam dari seorang rekan mereka, Fabio pun menjadi marah, merasa malu karena masalah geng mereka diketahui sama orang lain, sehingga terjadilah perdebatan dia dengan Antonio. Antonio beralasan melakukan ini, demi bisa mempertahankan geng mereka, tapi Fabio menyalahkan orang yang kayak Superman itu, yang udah mencuri duit di mobil berlapis baja, yang seharusnya menjadi milik mereka. Meskipun begitu, Antonio tetap pada keputusannya untuk pergi menemui Nunzia, yang membuat jiwa psikopatnya Fabio mencuat, dengan menyuruh bawahannya untuk melepaskan para anjing galak mereka, untuk menghabisi hidup Antonio. Setelah itu Fabio melihat berita tentang si Superman itu yang makin viral, lalu melihat video pembobolan ATM-nya yang udah ditonton sampai 40 juta viewers, dan yang gak suka sama videonya cuma 13 orang aja. Alhasil Fabio makin iri, dan meluapkan kekesalannya dengan memecahkan foto grup musiknya, dengan dia yang pernah gabung di grup musik itu waktu remaja dulu. Dia lalu pergi ke rekannya untuk meminjam duit 100.000 euro lagi, dan berjanji akan mengembalikannya nanti. Gak lama setelah itu ada sekelompok orang yang menyergap, yang ternyata itu dari gengnya Nunzia. Meskipun Fabio udah kasih tahu kalau dia udah punya duitnya, Nunzia tetap menembak rekannya Fabio, dan mengancam akan membakarnya, karena merasa marah sama Fabio yang gak membayar narkoboynya tepat waktu. Ketika Fabio mau dibakar, dia mulai menangis, dan dia pun diketawain. Tiba-tiba aja, muncul rekannya Fabio yang masih hidup, dan dia beserta Fabio pun menembak semua bawahannya Nunzia sampai habis. Tapi Nunzia sendiri berhasil kabur, yang membuat Fabio menjadi kesal, dan dia pun sekalian menghabisi rekannya sendiri, karena dia yang terlambat menyelamatkannya ketika Fabio udah dipermalukan. Setibanya di markas, Fabio melihat para anjing galaknya yang udah pada habis hidupnya, begitu juga dengan para anak buahnya yang lain, menduga kuat kalau ini semua adalah tindakan dari gengnya Nunzia. Namun ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih ada satu anak buahnya yang gendut yang masih hidup. Mereka lalu melihat sebuah berita terbaru tentang si Superman itu, dan akhirnya mereka mengetahui identitasnya, kalau dia adalah pria yang pernah mereka temui sebelumnya di apartemennya Sergio. Setelah mengetahui kebenarannya, Fabio pun mengajak anak buah gendutnya untuk memburu si Superman itu. Sementara itu Enzo dan Alessia berencana untuk pergi bersembunyi di sebuah hotel, tapi mereka gak menyadari kalau Fabio ternyata udah menunggu mereka dari luar, dan mengikutinya ke tempat hotel mereka. Setelah melihat Alessia udah tidur, Enzo menerima telepon dari seseorang, dan seseorang itu ternyata Fabio yang langsung masuk ke dalam ruangannya, sebelum Enzo ditembak untuk dipingsanin. Dia lalu terbangun dengan kondisinya yang udah terikat penuh dengan lakban, dan dikasih lihat kondisinya Alessia yang udah disekap. Tujuan Fabio bukan untuk merebut balik duit atau obat bius, melainkan mau tahu gimana caranya Enzo bisa mendapatkan kekuatan super. Sebelum dia belum bisa mendapatkan jawabannya, dia mengungkapkan ambisi terbesarnya untuk menjadi lebih terkenal dari gengnya Nunzia, karena gengnya udah mulai dikenal sama banyak orang sebagai grup teroris yang mengerikan,
dari bom-bom yang pernah mereka ledakkan di sekitar kota. Maka dari itu Fabio berencana melakukan pengeboman yang lebih besar lagi dari gengnya Nunsia, dengan mengebom stadion bola ketika pertandingan derby berlangsung, sehingga media akan menampilkan Fabio di semua saluran. Dia lalu bertanya tentang kekuatan supernya, yang gak diyakini Enzo gimana cara dia mendapatkannya, hanya tahu kalau dia pernah kecebur ke dalam tong dengan air hitam. Ini gak dipercaya Fabio, jadi dia menyuruhnya untuk mengambil tongnya. Sementara itu, Alessia berada di dalam mobil bersama si gendut, dan Alessia bilang kalau dia mau buang air kecil. Si gendut tentu aja gak percaya sama dia, tapi ini mendorongnya untuk melakukan yang macem-macem ke Alessia. Merasa gak terima, Alessia mengeluarkan jarum racunnya, dan dia pun menusuknya ke leher si gendut. Di saat itu ada mobil yang datang ke arah mereka, yang ternyata mereka kedatangan gengnya Nunsia yang mau menghabisi Fabio, bersamaan dengan Alessia yang berhasil kabur dari mobil. Terjadilah baku tembak, dengan Fabio yang kabur dengan menggunakan Alessia sebagai tamengnya. Namun usahanya sia-sia, dan Fabio pun terkena tembakan dari gengnya Nunsia, bersamaan dengan Alessia yang naasnya juga terkena tembakannya. Nunsia lalu membakar Fabio yang sempat tertunda, dan dia pun terlalap sama api, sebelum dia jatuh ke dalam sungai. Di ambang kematiannya, Alessia menyampaikan pesan ke Enzo untuk menyelamatkan semua orang yang terancam bahaya, dengan berubah menjadi Jack, sebelum Alessia pun meninggal. Esok harinya, terlihat tangan Fabio yang muncul di permukaan, sebagai pertanda kalau dia udah berhasil berubah menjadi manusia super seperti Enzo. Karena penampilannya yang kacau pasca dibakar, dia merias dirinya sendiri sampai kelihatan bagus lagi, sebelum dia datang ke markasnya Nunsia dengan penampilan barunya. Setelah Fabio menghabisi satu anak buahnya, Nunsia menjadi kaget melihatnya, sebelum Fabio menaruh HP-nya untuk merekam aksinya sendiri. Mengetahui ini, Nunsia menjadi gak berkutik melihat Fabio yang baru ini, dan dia pun langsung dihabisin dengan diremuk badannya. Sementara itu di sebuah jalanan, Enzo masih dalam kesedihan setelah kehilangan Alessia, seperti seakan gak punya semangat hidup lagi. Di saat itu ada polisi yang melihat Enzo dari kejauhan, jadi si supir memundurkan mobil untuk mendekatinya. Tapi karena mereka terlalu fokus sama Enzo, mereka gak menyadari kalau di belakangnya ada mobil lain yang datang, sehingga si supir menjadi kaget dengan membantingkan setirnya, dan mobilnya pun kecelakaan. Para polisi segera menyelamatkan si supir, namun dia bilang kalau di mobil masih ada anaknya yang terjebak. Ini didengar Enzo, oleh karena itu dia segera menyelamatkan anaknya, dan dia pun berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Alhasil si supir merasa berterima kasih sama Enzo, dan di saat itulah dia baru menyadari pesan dari Alessia, untuk menyelamatkan semua orang yang membutuhkan. Di saat itu banyak orang yang melihat kejadian ini, sehingga pandangan mereka ke si penjahat super itu menjadi berubah. Gak lama setelah itu, dia melihat berita tentang video Fabio yang menghabisi gengnya Nunsia, dengan sebuah pesan ke semua orang termasuk pemerintah, kalau selama bertahun-tahun dia diabaikan, diinjak-injak, dan diasingkan di rumah yang ada anjingnya. Tapi sekarang dia udah berubah, dan akan ada ledakan mantap yang bisa dilihat sama banyak orang nantinya. Ini diduga kuat Enzo kalau Fabio beneran mau mengebom stadion bola, jadi dia meminjam motor seseorang, yang ditanya si pengendara siapa Enzo ini. Dia bukan menjawab namanya, melainkan Hiroshi Shiba yang menjadi karakter anime favoritnya Alessia. Sesampainya di luar stadion, ada beberapa calo yang mau menawarkan tiket untuknya, yang langsung ditolak Enzo karena dia sendiri bisa masuk ke dalam stadion tanpa menggunakan tiket. Gak lama setelah itu dia bertemu dengan Fabio di kejauhan, dan setelah Enzo mengetahui timer bom yang dipegang Fabio, akhirnya pertarungan antara kedua manusia super pun dimulai. Serangan-serangan Fabio sama kuat dengan Enzo, tapi Enzo gak punya cukup waktu untuk meladeninya terus-menerus, karena dia harus merebut paksa timer bom dari Fabio.
Di saat mereka bertarung, polisi pun mengetahui keributan mereka melalui CCTV, jadi mereka mulai dikerahkan untuk menangkap mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Fabio berhasil memasang timer bomnya ke sebuah mobil, sehingga bom pun mulai menghitung mundur dari 5 menit, sementara dia sendiri kabur ke arah lain. Mengetahui hal ini, Enzo menggunakan mobilnya untuk menjauhkan bom dari keramaian, tapi naasnya perjalanannya dicegah sama polisi. Meskipun Enzo udah kasih tahu kalau di mobil ada bom, pihak polisi gak percaya sama ucapannya, jadi dia terpaksa mendorong mobil dari belakang sebagai tameng dari tembakan polisi, sampai akhirnya dia berhasil kabur sambil membawa bomnya. Dia kemudian melihat ada sungai, jadi dia melemparnya ke arah itu, dan Fabio pun langsung menerkamnya di saat yang bersamaan, menghasilkan lemparannya menjadi gagal, dengan bomnya yang masih ada di keramaian. Setelah Fabio menghantam kepalanya Enzo sampai dia lemas, Fabio berlari ke arah bom itu untuk memangkas hitung mundurnya menjadi tinggal 15 detik aja. Melihat ini, Enzo langsung bangkit untuk menghentikan tindakannya Fabio, dengan mendorong bersamanya untuk jatuh ke dalam sungai. Akhirnya meledaklah bom itu, menghasilkan airnya yang terciprat ke arah atas. Dan gak lama setelah itu ada sebuah kepala orang yang terpental ke arah penonton, yang ternyata itu adalah kepala Fabio, sebagai pertanda kalau hidupnya akhirnya habis. Beberapa waktu kemudian, banyak media yang memberitakan tentang Enzo yang hilang, dan dianggap udah meninggal. Tapi dia udah dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang, dan mengetahui dia yang memilih kebaikan daripada kejahatan. Namun semua orang gak mengetahui, kalau sebenarnya Enzo masih hidup, dan dia sekarang lagi berdiri di tempat paling ikonik di negaranya. Film diakhiri dengan Enzo yang bertekad untuk melindungi kota, dan dia pun akhirnya memakai topeng